Alkitab go internasional 2 kali. Alkitab itu go internasional 2 kali. Saya mulai dari yang belakang ya. Saya pendeta Tan Hoi Nai, Henry Tandianta. Saya mulai dari yang belakang. Tahun 1963. Namanya Yayasan United Bible Society, menerbitkan Alkitab Go internasional berbahasa Inggris. Ibrani juga berbahasa Inggris. Perjanjian Lama Ibrani, Perjanjian Lama yang tadinya Ibrani dibikin bahasa Inggris. Perjanjian Baru yang tadinya Yunani dibikin bahasa Inggris. Jadi muncullah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam bahasa Inggris. Khusus yang Perjanjian Baru ada huruf merah, ada huruf hitam. Kalau Perjanjian Lama semua huruf hitam. Saya ulang. Alkitab Go internasional saya dari belakang dulu. Tahun 1963. Itu Go internasional yang kedua. Ya. Go internasional yang kedua. Diterbitkan oleh Foundation Yayasan United Bible Society, beranggotakan semua negara-negara di dunia ini. Jumlahnya ada 240, sekarang mendekati 250, kan nambah terus. Dimunculkan Alkitab dalam bahasa Inggris, Perjanjian Lama juga bahasa Inggris, Perjanjian Baru juga bahasa Inggris. Khusus Perjanjian Baru ada huruf merah, ada huruf hitam. Sekarang pertanyaannya, itu dasar penerbitannya apa? Dasar penerbitannya adalah Alkitab Perjanjian Lama Ibrani dan Alkitab Perjanjian Baru Yunani, tulisannya para rasul dan para nabi. Oke? Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani dan Alkitab Perjanjian Baru berbahasa Yunani. Lalu muncul Go internasional kedua, bahasa Inggris. Nah, yang sumbernya itu Pak, yang Alkitab Perjanjian Lama Ibrani dan Perjanjian Baru Yunani sekarang di mana? Ada di surga. Wahyu 11 ayat 19 dimasukkan dalam tabut perjanjian. Jadi Anda nggak usah repot-repot nyari sumber, gitu. Aku pengen tahu sumbernya, jangan sok pinter, ya. Pakai saja Alkitab berbahasa Inggris. King James Version itu ada huruf merah, ada huruf hitam. Referensinya boleh British Basic English atau New English Translation. Wes itu. Nggak usah mikirin Alkitab aslinya mana. Aslinya sudah di surga. Berbahasa Ibrani untuk Perjanjian Lama dan berbahasa Yunani Perjanjian Baru. Itu Go internasional kedua. Tahun 1963. Sampai hari ini, Alkitab yang beredar di seluruh dunia adalah Alkitab berbahasa Inggris, diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing negara. Sama, semua negara ada Alkitab huruf merah, ada Alkitab huruf hitam. Sekarang kita mundur ke Go internasional pertama. Go internasional pertama terjadi pada tahun Septua 7 Ginta Puluh. Terjadi pada tahun 70 Masehi. Pada waktu itu semua rasul masih hidup, semua penulis Alkitab masih hidup, tapi kalau penulis Alkitab Perjanjian Lama sudah pada mati semua. Lalu oleh rasul-rasul ke-8 penulis Alkitab Perjanjian Baru yang tadinya Aramaik diganti menjadi Yunani. Perjanjian Lama yang tadinya Ibrani diganti juga Yunani, Go internasional. Karena waktu itu bahasa internasional bahasa Yunani. Cuman nggak laku, yang nggak laku itu Perjanjian Lama. Perjanjian Lamanya orang lebih seneng kepada yang Ibrani daripada diterjemahkan ulang oleh para rasul menjadi Yunani. Tapi Perjanjian Baru yang diterima adalah Yunani, bukan Aramaik. Go internasional. Tapi zaman itu tidak semua negara, ya, hanya beberapa, tidak banyak negara toh, ya, hanya negara-negara yang maju saja. Tahun 70 Masehi bayangin, ya, baru ada berapa negara di seluruh dunia, ya, abad pertama. Oke, jadi Go internasional pertama adalah abad pertama, tepatnya tahun 70 Masehi. Roma sudah dipimpin Jenderal Titus itu yang meruntuhkan Bait Allah toh.
ya. Jadi ya sudah ada Roma, sudah lumayan maju. 70 Masehi Alkitab Go Internasional memakai bahasa Yunani. Perjanjian lama sebenarnya ada Yunaninya juga. Perjanjian baru Yunani, tapi yang laku perjanjian yang lama justru yang Ibrani. Ya, terus perjanjian baru Yunani. Terjemahan tiap-tiap negara belum banyak, Pak. Ya, belum ada, malah belum masuk Indonesia itu tahun segitu ya. Terus jadi itu Go Internasional pertama tahun 70 Masehi, 7 itu Septua, 10 itu Ginta. Jadi 70 Masehi disebut Septua Ginta. Itu pertama kali Go Internasional. Lalu terjadi masa gonjang-ganjing kegelapan Alkitab dengan munculnya Konsili Mahasesat Mahabejat Nisea. Ya. Lalu semua Alkitab yang Go Internasional itu mulai diumpetin aslinya diumpetin. Sebagian disimpan, sebagian dimasukin ke gua-gua di Laut Mati. Selama 1600 tahun dari 325 Masehi sampai 1956 Masehi, 1600 tahun lebih sedikit ya. Alkitab dunia dikuasai oleh masa kegelapan pencemaran Tritunggal. Ya, di situ yang beredar apa? Tanak. Ya, makanya ada orang nanya, Tanak masuk Kristen siapa? Ya, Tanak nggak ada hubungannya sama PL kok. Itu menduduki kursi Musa ya. Tanak, kemudian yang lain-lain Septuagintanya juga dibikin palsu. Tanaknya juga dibikin palsu ya. Beredar sampai 1956. Lalu tahun 63 muncul Go Internasional kedua. Go Internasional pertama pakai bahasa Yunani kurang berhasil. Go Internasional kedua pakai bahasa Inggris berhasil. Semua negara di jagat raya ini memakai itu. Ya, clear? Lalu Alkitab asli yang Yunani sama Ibrani kemana? Ke surga. Ya. Jadi setiap saya disodorin ini Tanak, Talmud, saya selalu mengatakan itu menduduki kursi Musa. Ya. Ya. Seperti itu ya. Ngeyel ya, biarin aja ngeyel gitu. Ya. Jadi Go Internasional 2 kali, tahun 70 yang disebut 7 itu Septua, 10 itu Ginta. Ya, jadi semua Septuaginta itu ya tahun 70. Rasul-rasul masih hidup tuh. Belum pada mati. Go Internasional pakai bahasa Yunani kurang berhasil ya, karena negaranya juga masih sedikit, peradabannya juga belum maju ya toh. Ya, belum majulah tahun 70, bayangin tuh ya. Terus disesatkan oleh yang namanya Tritunggal Mahasesat ya. Ya, Nisea Mahasesat Mahabejat itu, Konsili Nisea. Lalu Alkitab dunia dikuasai oleh Tritunggal, dicemarkan oleh Tritunggal. Bekerja sama dengan Talmud cocok. Tritunggal sama Talmud sama Tanak cocok. Tanak itu Farisi, Talmud itu Saduki ya. Talmud diterima oleh Saksi Yehova, diteruskan oleh Saksi Yehova. Tanak diteruskan oleh Tritunggal, cocok itu, satu guru satu ilmu. Mukalab nerusin lagi, jadi Tritunggal, Saksi Yehova, Mukalab, satu guru satu ilmu. Alkitabnya itu Tanak, muter-muter Tanak gitu. Ketemu sama kami orang Kristen ya. Ya begitulah, saya jawab, wah itu kursi Musa, menduduki kursi Musa. Lalu dipotong-potong video nih. Videonya dipotong-potong, Mukalab nggak boleh kalah. Jadi semua jawaban saya itu dipotong. Itu ilmu IQ tiarapnya Mukalab kayak gitu. Potong-potong video. Oh, pendeta HTD nggak bisa jawab. Sejak kapan HTD nggak bisa jawab? Nggak pernah ada HTD nggak bisa jawab. Semua yang jawaban kami dipotong sama dia. Tapi kan kami punya video aslinya. Siaran live. Kami setiap debat punya siaran live. Mereka potong-potong gitu. Ya Mukalab ilmunya kayak begitu memang kok ya. Karena ilmunya nggak ada, jadi potong-potong. Nggak boleh kalah Mukalab itu. Masuk Mukalab kalah sama HTD. Faktanya nyungsep terus ya. Seperti itu ya. Jadi Tanak tidak ada. Tanak kok bikinan orang Kristen ya, nggak ada ya. Ya, saya cuma cukup menjawab itu menduduki kursi Musa, tapi kan ngeyel dia. Biarin aja, tak biarin aja. Ya.
Akhirnya kan ketahuan juga bahwa Tanak tidak punya link ke Perjanjian Baru, mau Tanak mau Talmud gitu. Jadi mereka tuh pinjem-pinjeman, Pak, ya. Ini kan ada Yahudi, ya Yahudi dari sisi Tanak itu disebut ular beludak, ya. Itu bawa-bawa Tanak, ya. Giliran giliran Mukalab mau debat sama Kristen sama, jadi dia pinjem tuh Tanaknya, pinjem dulu. Ya, lucu ya, lucu memang ya. Ya, seperti itu. Oke, jadi saya sudah menjawab. Alkitab go internasional 2 kali. Pertama, Septuaginta 70, tapi kurang sukses ya. Karena waktu itu bahasa internasional bahasa Yunani, kurang sukses. Kemudian yang kedua kali adalah bahasa Inggris, tahun 1963 ini baru sukses, seluruh dunia memakai Alkitab ini. Jadi Tanak, Talmud ya tersingkir pelan-pelan lah. Ya. Mukalab berani nggak, Pak? Kalau debat pakai Alkitab yang ada huruf merah, huruf itu nggak akan berani dia. Tidak akan berani. Jadi sejak sekarang saya sudah ngasih tahu kan, jangan sodorin Tanak ke HTD. Nanti terpaksa saya akan ngomong bakar itu. Ya, karena di forum umum kan saya nggak ngomong gitu. Ya. Jangan sodorin Tanak ke HTD. Sodorin Talmud ke HTD. Tanak dan Talmud tidak ada hubungannya sama Perjanjian Lama. Kalau berani debat pakai Perjanjian Lama yang ada huruf merah, ada huruf hitam, basicnya bahasa Inggris, nggak akan berani dia. Ya, semua yang dia pakai referensi palsu semua itu. Seperti itu ya. Go internasional pertama tahun 70 Masehi kurang sukses memakai bahasa Yunani. Padahal dua-duanya ada, PL itu juga Yunaninya ada. PB Yunaninya ada, tapi PL yang Yunani kurang diminati. Mereka tetap minat pakai yang Ibrani. Go internasional kedua tahun 1963 pakai bahasa Inggris, semua bisa menerima. PL pakai bahasa Inggris, PB pakai bahasa Inggris, lalu PL yang Ibrani, PB yang Yunani diangkat ke surga karena Yesus harus menetapi firman-Nya. Langit dan bumi akan berlalu, firmanku tidak akan berlalu. Supaya firmanku tidak akan berlalu, disimpan di surga. Disimpan di surga baru 2 hari. Nggak akan rapuh, nggak. Di sini sudah 2000 tahun. Di sana baru 2 hari. Nanti paling lama cuma 4 hari disimpan, ya nggak akan rapuh. Nanti dia akan dibawa lagi ke bumi pada saat masa 1000 tahun. Nggak akan rapuh, cuma 4 hari di sana. Ya, seperti itu. Dan di zaman Yesus sudah ada kertas loh, tak kasih tahu. Jadi di zaman para rasul menulis Septuaginta sudah ada kertas. Ada di tulisannya Yohanes, hanya ada 1 ayat di Perjanjian Baru yang menulis kertas. 1 ayat doang. 2 Yohanes kalau nggak salah, 2 Yohanes pasal 1 ayat berapa itu saya agak lupa. Artinya apa? Tahun 70 Masehi Alkitab sudah ditulis pakai kertas. Nah, kertas yang dimaksud adalah ternyata kertas berbahan lontar. Lontar ya, saya membayangkan lontar dikeringin, terus disetrika gitulah, sampai tipis, dipotong, dirapiin, ukuran tertentu gitu. Ya, jangan sampai ngegulung-gulung ya toh. Ya, tebelnya segitu ya, diambil lontar yang lebar ya, jangan kena tulangnya, sejajar arah serat, lalu dikeringkan, lalu dipres gitu ya, digencet gitu, lalu ditulis pakai tinta. Bahkan di dalam 2 Yohanes kalau tidak salah itu kertas dan tinta. Jadi ada kata kertas dan tinta, artinya tintanya ya pasti mungkin dari buah-buahan atau dari getah gitu ya. Sudah ada kertas dan tinta. Jadi Perjanjian Baru yang Septuaginta yang pakai bahasa Yunani kemungkinan besar sudah ditulis di kertas yang kertasnya masih zaman kuno, dari daun-daun lontar atau daun nipah, lontar atau nipah ya. Sedangkan dalam bahasa Inggris sudah modern itu, sudah ada mesin cetak saya rasa itu ya, tahun 1963. Belum lama, Indonesia merdeka kan 45. Pas saya lahir tuh, jadi kelahiran saya ini pas muncul Alkitab Go internasional yang kedua loh, gak main-main loh. Ya, pas saya lahir tahun 1963 Alkitab United Bible Society meluncurkan Alkitab Go internasional yang kedua. Dulu Go internasional yang pertama kurang berhasil, yang kedua berhasil.
240 negara, terakhir sudah mendekati 250, 247, 248. Ya. Tentu saja ini bukan negara-negara yang diakui PBB. Ada negara-negara kecil yang tidak diakui toh di PBB ya. Ya jumlah negara itu sekarang mungkin hampir 300 termasuk yang tidak diakui. Tapi kalau yang diakui PBB nggak nyampe 200 setahu saya, yang secara sah diakuin gitu ya. Demikian ya. Jadi very clear. Alkitab 2 kali go internasional. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.